Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Khofi dengan NIM 238113030. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk sharing sedikit tentang sebuah topik yang menurut saya cukup penting dan menarik, yaitu strategi integrasi sumber bahan dan media pembelajaran dalam PAI. Nah, kenapa topik ini penting? Karena di zaman sekarang, peran guru itu nggak cukup hanya menyampaikan materi saja, tapi juga harus bisa kreatif, cari cara biar pembelajaran lebih hidup, seru, dan tentunya bermakna. Apalagi dalam PAI, yang kita bahas bukan cuma soal pengetahuan, tapi juga nilai, akhlak, dan pembentukan karakter. Jadi, pemilihan sumber bahan ajar yang tepat, serta media pembelajaran yang menarik, itu jadi kunci supaya peserta didik bisa lebih terlibat dan mudah memahami isi materi yang kita sampaikan. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada slide kedua ini, saya akan menyampaikan pendahuluan yang menjadi dasar pentingnya pembahasan kita hari ini. Yang pertama, pentingnya integrasi sumber bahan dan media dalam pembelajaran PAI. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan agama Islam bukan hanya soal menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik. Untuk itu, diperlukan sumber bahan ajar yang otentik dan relevan seperti Al-Quran, hadis, kitab para ulama, serta buku pelajaran yang kredibel. Tapi, hanya mengandalkan bahan ajar saja tidak cukup. Disinilah peran media pembelajaran menjadi sangat penting. Media yang menarik dan interaktif bisa meningkatkan semangat belajar, memperjelas materi, dan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa yang beragam. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dari pembahasan ini, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai bersama, antara lain, 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai sumber bahan ajar PAI yang tepat, valid, dan sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Mahasiswa dapat mengembangkan media pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif peserta didik, sehingga pembelajaran PAI tidak terasa membosankan. Ketiga, mahasiswa memahami cara memanfaatkan teknologi secara bijak dan kreatif dalam mengembangkan materi dan media pembelajaran interaktif. Dengan memahami tiga hal ini, diharapkan proses pembelajaran PAI bisa menjadi lebih menyenangkan, relevan, dan berdampak positif bagi peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas identifikasi sumber bahan yang relevan dengan materi PAI. Ada 4 poin yang akan kita sebutkan bersama pada kali ini. Yang pertama, pengertian sumber bahan ajar. Yang kedua, contoh sumber bahan utama, Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, sumber bahan pendukung, buku teks, literatur, atau digital. Yang keempat, kriteria pemilihan sumber bahan yang relevan dan valid. Selanjutnya, pengertian sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar adalah segala bentuk informasi, materi, atau referensi yang digunakan oleh pendidik untuk mendukung dan memperkuat proses pembelajaran. Dalam konteks PAI, sumber bahan ajar tidak hanya berisi informasi teoritis, tetapi juga nilai-nilai spiritual, moral, dan praktik keagamaan yang harus disampaikan secara utuh dan benar. Contoh sumber bahan utama. Sumber utama dalam pembelajaran PAI adalah Al-Quran dan hadis.
Al-Quran sebagai wahyu utama umat Islam. Al-Quran menjadi fondasi utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Ayat-ayatnya dapat dijadikan landasan dalam berbagai materi PAI, seperti akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Sedangkan hadis ialah sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan praktis terhadap isi Al-Quran. Hadis juga menjadi rujukan penting dalam menjelaskan adab, tata cara ibadah, dan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sumber bahan pendukung. Sumber bahan pendukung melengkapi pemahaman siswa terhadap materi dan dapat berasal dari 1. Buku teks pembelajaran yaitu buku resmi yang disusun berdasarkan kurikulum nasional. 2. Kitab para ulama, baik klasik maupun kontemporer, seperti kitab tafsir, fikih, dan akhlak yang memperkaya wawasan keislaman. 3. Literatur ilmiah berupa artikel, jurnal, dan buku keislaman modern yang relevan. 4. Media digital, video pembelajaran, podcast, e-books, aplikasi belajar Islam, atau konten dari platform terpercaya, YouTube edukasi, dan lain-lain. Kriteria pemilihan sumber bahan yang relevan dan valid agar pembelajaran PAI berkualitas dan tidak menyimpang. Sumber bahan harus memenuhi kriteria berikut. Relevan yaitu materi sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Valid yakni informasi berasal dari sumber yang kredibel atau dapat dipercaya seperti ulama, lembaga resmi, atau penerbit terpercaya. Bahasa dan tingkat kesulitan sesuai. Disesuaikan dengan usia, jenjang pendidikan, dan tingkat kemampuan siswa. Up to date, terutama untuk bahan digital atau kontemporer, agar tetap relevan dengan kehidupan dan tantangan masa kini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran untuk keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Pada slide ini, kita akan menyinggung tentang definisi media pembelajaran, kemudian yang kedua, jenis media yang dapat digunakan, visual, audio, audiovisual, dan interaktif. Ketiga, contoh pengembangan media yang efektif untuk PAI. Dan yang terakhir, hubungan media pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Definisi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat, sarana, atau teknologi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran secara lebih efektif dan menarik. Media ini membantu memperjelas konsep, mempercepat pemahaman, dan meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, jenis media yang dapat digunakan. Media pembelajaran yang sangat beragam dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Media visual, mengandalkan indera penglihatan, contohnya gambar, poster, infografik, dan slide PowerPoint. 2. Media audio, mengandalkan indera pendengaran, contohnya rekaman ceramah, podcast keislaman, atau murotal Al-Quran. 3. Media audiovisual, menggabungkan suara dan gambar, contohnya video pembelajaran, film dokumenter Islam, atau animasi cerita Nabi. 4. Media interaktif, media yang memberi ruang bagi siswa untuk berinteraksi, contohnya aplikasi pembelajaran PAI, kuis digital, dan game edukatif berbasis Islam. Ketiga, contoh pengembangan media yang efektif untuk PAI. Pengembangan media harus sesuai dengan materi PAI dan kebutuhan siswa. Beberapa contohnya yaitu video animasi kisah Nabi dan sahabat untuk pelajaran sejarah Islam, infografis tata cara wudhu dan sholat untuk pembelajaran fikih secara visual, kuis digital menggunakan Kahoot atau Quizizz
untuk meningkatkan keterlibatan siswa saat mengulang materi, dan aplikasi pembelajaran berbasis Android yang berisi doa harian, bacaan Al-Quran, atau hukum-hukum Islam. Yang keempat, hubungan media pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu ada yang visual learner, lebih mudah memahami informasi melalui gambar atau tampilan visual. Ada yang auditory learner, lebih menyerap materi melalui suara dan penjelasan verbal. Kemudian yang terakhir ada yang disebut kinesthetic learner, menyukai pembelajaran yang melibatkan gerakan atau praktik langsung. Penggunaan media yang beragam dan sesuai dengan gaya belajar ini akan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membuat siswa lebih fokus, serta mendorong keterlibatan aktif dalam kelas. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan materi dan media interaktif. Pada tema ini, kita akan membahas tentang peran teknologi dalam pembelajaran PAI, contoh teknologi yang dapat digunakan, media sosial sebagai sarana pembelajaran PAI, keuntungan dan tantangan pemanfaatan teknologi. 1. Peran teknologi dalam pembelajaran PAI. Teknologi membantu pembelajaran PAI menjadi lebih menarik, fleksibel, dan mudah diakses. Materi agama yang sebelumnya disampaikan secara konvensional, kini bisa disajikan dalam bentuk visual, audio, maupun interaktif. Ini membantu guru menjangkau siswa dengan gaya belajar yang berbeda dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam memahami nilai-nilai Islam. Contoh teknologi yang dapat digunakan. Nomor 2. Beberapa teknologi yang umum digunakan dalam pembelajaran PAI antara lain. 1. LMS, Learning Management System, seperti Google Classroom atau Moodle untuk mengelola materi, tugas, dan penilaian. 2. Aplikasi presentasi seperti PowerPoint atau Canva yang memudahkan guru menyampaikan materi secara visual. 3. Kuis interaktif seperti Kahoot dan Quizizz yang digunakan untuk menguji pemahaman siswa dengan cara yang menyenangkan. 3. Media sosial sebagai sarana pembelajaran PAI. Media sosial kini bisa menjadi wadah dakwah dan pendidikan. Contohnya, 1. Guru dapat membagikan kutipan ayat, hadis, atau video dakwah singkat melalui Instagram dan TikTok. 2. Diskusi kelompok dan berbagai materi bisa dilakukan lewat WhatsApp atau Telegram. 3. YouTube bisa dimanfaatkan untuk membagikan video pembelajaran atau ceramah. Media sosial membuat pembelajaran agama menjadi lebih dekat dan relevan dengan kehidupan digital siswa. 4. Keuntungan dan tantangan pemanfaatan teknologi. Keuntungan pemanfaatan teknologi ialah pembelajaran jadi lebih interaktif dan menyenangkan. Materi bisa diakses kapan saja dan di mana saja, meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar siswa. Adapun tantangannya ialah akses internet dan perangkat belum merata. Masih ada guru atau siswa yang kurang melek digital. Risiko gangguan fokus karena distraksi dari penggunaan teknologi. Kesimpulan, oke teman-teman, sebagai penutup dari presentasi saya hari ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan bersama. Pertama, integrasi sumber bahan itu penting. Dalam pembelajaran PAI, kita nggak bisa hanya mengandalkan satu sumber bahan saja. Kita butuh gabungan dari sumber utama seperti Al-Quran dan hadis, ditambah dengan bahan pendukung yang relevan, baik itu buku teks, literatur, maupun media digital. Kedua, media pembelajaran yang menarik bikin belajar lebih mudah. Media pembelajaran juga punya peran besar. Kalau medianya menarik dan sesuai gaya belajar siswa, pastinya mereka akan lebih mudah paham dan enggak cepat bosan. Ketiga, teknologi adalah sahabat guru PAI. Di zaman digital ini, teknologi bisa jadi sahabat terbaik guru PAI. Mulai dari LMS, aplikasi kuis,
sampai media sosial, semuanya bisa dimanfaatkan untuk bikin pembelajaran lebih seru, asalkan kita gunakan dengan bijak. Intinya, guru PAI zaman sekarang harus kreatif, fleksibel, dan terbuka dengan berbagai cara baru untuk menyampaikan materi tanpa kehilangan esensi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Baik teman-teman, sampai di sini presentasi saya tentang strategi integrasi sumber bahan dan media pembelajaran dalam PAI. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa mengajar PAI itu bukan cuma soal menyampaikan ilmu, tapi juga soal bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang menarik, relevan, dan bermakna. Jangan takut untuk eksplorasi sumber bahan yang beragam. Manfaatkan media pembelajaran yang kreatif dan gunakan teknologi sebagai sahabat, bukan musuh. Karena pada akhirnya tujuan kita semua adalah menjadikan pembelajaran PAI lebih hidup, lebih menyentuh hati, dan lebih dekat dengan dunia nyata para peserta didik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bekal dalam praktik pembelajaran kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.